Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari modul 3, pengolahan sinyal digital. Di sini modul ketiga adalah karakteristik dari sinyal sinusoidal ya. Nah, tapi pada modul ini kita nggak bakal mengcoding atau memikirkan programnya tersendiri, tapi kita akan menganalisis dari program yang telah diberikan oleh pemateri gitu. Nah, di sini ada jalankan program di bawah ini. Nih. Terus, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan pada laporan saudara. A. Variabel mana yang menunjukkan frekuensi sampling? Kita ke oktav. Nah, di sini saya sudah menuliskan si program dari modul tadi. Nah, di sini hanya ada 11 program. Dan pada soal pertama tadi, yang mana yang menunjukkan frekuensi sampling. Nah, frekuensi sampling di sini, ini bisa dilihat, di sini ada dua jenis frekuensi, ada F underscore S dan juga F underscore W. Nah, Fs ini merupakan frekuensi sampling, gitu ya. Sebetulnya bebas mau mau diberi variabel apa, tapi kalau misalkan untuk memberi variabel itu biasanya untuk mendekati si nama aslinya, misal frekuensi sampling jadi Fs, itu. Nah, di sini pada program ini adalah variabel yang menunjukkan frekuensi sampling yang memiliki frekuensi sampling sebesar 10 kilo ya, 10 kilohertz. Berarti nah, kita udah dapet tuh poin yang A, frekuensi sampling. Kemudian, variabel mana yang menunjukkan frekuensi sinyal? Nah, frekuensi sinyal tadi ada dua jenis frekuensi. Ada frekuensi sampling. Nah, udah pasti nih, yang bawahnya itu adalah variabel frekuensi sinyal. Frekuensi sinyalnya berapa? Itu 500 Hz gitu. Nah, yang ketiga, berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Nah, di sini kita jalankan dulu. Nah, sudah terlihat? Belumkah? Belum ya? Sebentar, kita share screen lagi. Oke. Ini dia. Nah, sudah terlihat ya. Nah, dari di sini aja ya. Dari program ini, plot yang dihasilkan adalah ini. Gitu. Gelombang sinus yang berosilasi cukup banyak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Gelombang yang tampil pada hasil plot ini ya berarti. Nah, untuk menghitung ini kita bisa menggunakan, saya coba share screen papan tulis. Share screen. Nah, sudah terlihatkah teman-teman? Sudah lah ya. Sebentar ya. Oke. Tadi kita akan mencari yang namanya jumlah. Berapa jumlah gelombang yang dihasilkan. Taruhlah di sini J gitu lah ya, jumlah. Nah, untuk mencari jumlah ini, kita harus ketahui dulu berapa periode dari satu gelombangnya. Satu gelombang kan 1 per F nih. T sama dengan 1 per F. F-nya itu frekuensi. Karena di sini terdapat dari frekuensi sampling dan juga frekuensi sinyal, maka
rumus ini akan menjadi 1 per F S per F B. Atau kebalik ya. Sebentar kita coba dulu kalkulator. Di sini Fs-nya tadi 10 kHz dan sinyalnya adalah 500 Hz. Coba 1 per 10.000 per 500. Oke, ini kebalik ya. Kebalik. Jadi yang harusnya itu adalah di sini Fy per Fs. Fy per Fs. Nah, oke. Muncul coding ya. Oke. Kita langsung masukkan saja di sini 1 per Fy-nya itu 500. Aduh, maaf ya teman-teman. Ini pakai mouse soalnya. Oke. Nah, kita kalkulatorkan 1 dibagi 500 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 20. Nah, kita udah dapet nih. Si ini itu adalah periode T. Nah, gimana untuk menemukan si jumlah gelombang? Jumlah gelombang tadi itu N-nya itu adalah sampai 250. Maka si J ini bisa kita cari ini dengan menggunakan si N dibagi periode. Ya. Karena N-nya tadi adalah 250. Nah, dibagi T-nya ini 20. 20. Kita coret, 25 dibagi 2 itu adalah 12,5. Ini adalah gelombang yang dihasilkannya. Gitu. Kita buktikan dengan si hasil yang dihasilkan gitu ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Saya share screen lagi. Nah, belum kelihatan? Oke, ini. Kalau misalkan kita melihat di sini, mau dihitung manual juga ya gak apa-apa lah ya, silahkan saja gitu. Tapi plot ini itu menunjukkan bahwa gelombang yang dihasilkan itu adalah 12,5. Kalau nggak percaya, ya hitung sendiri. Nah, kalau misalkan mau ngitung manual tadi ya boleh gitu. Tapi kebayang nggak kalau misalkan si N-nya itu sampai 200K gitu. Jadi kita harus menghitung osilasi dari si sinus itu gitu. Kan nggak mungkin gitu. Makanya kita menggunakan rumus yang sangat mudah untuk mempermudah perhitungan saja. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kode pada baris ke-11. Ganti kode ini agar dihasilkan tampilan hanya satu gelombang sinus saja. Oke, kita lihat yang ke-11 ini. Nah, diinginkan hanya satu gelombang kan? Tadi periodenya itu berapa? 20. Berarti tinggal kita ganti saja di sininya menjadi 20. Kita coba jalankan. Nah, belum tampil kayaknya. Sebentar. Oops. Sorry. Nah, ini adalah sinyal yang kita hasilkan gitu ya. Karena tadi periodenya adalah 20, jadi tapi kok ini kepotong ya? Ini enggak 20, teman-teman. Ya. Kita coba menjadi 21. Masih seperti itu. Nah, kalau di 21 ini lebih terlihat ya satu gelombang. Kalau pas di 20 itu kayaknya kepotong.
Soalnya si oktavnya itu mulai dari 1. Coba kalau misalkan mulai dari, kita lihat dulu ya tadi. Ini nih. Belum terlihat, kita share screen. Share screen terus. Nih. Nah, ini teman-teman. Ini satu gelombang. Ini kalau misalkan di sininya sampai 21. Coba kalau misalkan kita dari 0 di sini sampai 20. Apakah hasilnya masih tetap sama? Jeng jeng. Jeng 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 jeng. Hasilnya tidak muncul. Coba lagi. Ya, tidak muncul. Berarti ya salah satu kekurangan oktav itu adalah dia nggak bisa mulai dari 0. Dia akan ada ini nih. Nah, ada ini. Oke. Ini berarti kita akan memplot satu gelombang saja. Gitu. Kemudian, ganti kode pada baris ke-11 dengan plot Y. Perhatikan tampilannya dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Berarti diganti menjadi plot Y saja. Tidak ada ini, teman-teman. Oke, kayak ini kayaknya. Kita coba run. Nah, belum terlihat kah? Belum. Oh my god. Nah, ini adalah ketika program plot Y-nya ini hanya plot Y saja, tampilannya akan seperti ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalau tadi sebelumnya plot Y 1 sampai misal 21 itu untuk satu gelombang. Terus sampai 250 M-nya itu untuk 12,5 gelombang tadi. Nah, kalau misalkan kita tidak tentukan si Y harus sampai berapa, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi gelombang sinus akan terus berosilasi sampai tak hingga. Di sini sampai 20K gitu. Kebayangkan dari 0 sampai 20K itu osilasinya tuh pasti sangat rapat sekali kalau misalkan skala yang ditampilkannya itu seperti ini. Makanya yang terlihat adalah sinyal seperti ini saja. Gitu. Oke? Oke atau KO? Oke lah ya. Nah, ganti kembali baris ke-11 ke kode semula, lalu ganti nilai Fs dengan 1000. 1000. Perhatikan hasilnya dan jelaskan. Oke, kita ganti lagi ini menjadi 1 banding 20, 20 lah ya, ke awal. Oke, nah tapi kita mau ganti ininya, jangan 10, tapi 1000 aja. Kita coba run. Nah, ini hasilnya belum terlihat mungkin di teman-teman. Oke, kita ke Nah, ini adalah hasil yang dihasilkan ketika si Fs-nya diganti menjadi 1000. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan frekuensi sampingnya itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Sampai frekuensi sampling itu hampir setengahnya dari si frekuensi sinyal. Gitu. Makanya hasil yang dihasilkan itu tidak akan berbentuk sinyal sinusoidal, tapi sinyal apa ini ya? Ya, kayak gini lah ya. Gitu, teman-teman. Jadi, ketika frekuensi sampling itu lebih kecil dari frekuensi sinyal atau setengahnya dari frekuensi sinyal, maksudnya frekuensi sampling itu bisa dibagi dua. Gitu. Jadi setengahnya itu bisa frekuensi sinyal. Nah, itu kekecilan untuk si frekuensi sampling. Makanya sinyal sinusoidal tidak bisa tertampilkan. Jadi yang ditampilkan itu sinyal seperti ini. Sinyal yang gitu lah. Nah, oke. Beres sampai sini. Udah. Modulnya juga udah beres. Kita tutup saja sampai di sini. Jangan lupa ditonton dan juga di-subscribe. Saya Nurmala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.